Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Baper. Channel apa adanya, apa-apa kita adain, yang udah ada kita apa-apain. Baper, bahas 생날리를 치나 애가 뭔 세자마마도 아니고 막둥인데요 뭐. teman-teman Baper, apa kabar nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Oke, gak bosen-bosen kita ngingetin bagi teman-teman yang belum subscribe, langsung aja ya subscribe channel Baper Video. Dan jangan lupa tekan lonceng di bawah ini supaya gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Di edisi kali ini kita akan membahas film yang disutradarai oleh Bong Joon-ho yang telah memiliki track record oke punya nih teman Baper. Mungkin teman-teman Baper pernah nonton karyanya seperti The Host, Okja, dan Snowpiercer. Film karya Bong Joon-ho yang kita akan bahas di edisi kali ini berjudul Parasite. Film ini dirilis sekitar bulan Juni tahun 2019 lalu. Parasite masuk ke dalam genre dark comedy. Kira-kira teman-teman Baper ada yang tahu nggak tuh? Dark comedy itu adalah sebuah genre film yang menampilkan adegan-adegan sadis namun juga banyak diisi oleh intrik-intrik komedi. Terutama kalau di film Parasite ini komedi ala Korea ya teman-teman Baper. Nah, makin bikin penasaran kan? Yuk kita langsung aja bahas filmnya. Scene diawali dengan memperlihatkan kehidupan sebuah keluarga miskin yang tinggal di basement yang pengap dan sering banjir. Keluarga tersebut terdiri dari pasangan Chung Sok dan juga Ki Taek serta dua anak remaja mereka, Ki-wo dan Ki-jung. Mereka hidup sangat sederhana, bahkan untuk internetan melalui ponsel pun mereka harus bersusah payah mencari sinyal wifi. Pekerjaan keluarga ini hanya mengemas bungkus makanan cepat saji. Chong Suk bahkan kerap memarahi anaknya beserta suaminya untuk membantunya mengemas bungkus makanan. 라인이 아주 더럽게 접혔죠. 이거 왜 접혀 있는 건데? 왜 튀어나와요? Suatu ketika keberuntungan tak menyertai mereka. Alih-alih mendapatkan komisi lebih karena banyaknya kemasan yang sudah mereka selesaikan, malah komisi mereka harus terpotong lantaran mendapat komplain dari pihak toko karena pekerjaan mereka tak rapih. Nah, teman-teman Baper, di sini nih ada adegan di mana kita akan diperlihatkan kelebihan yang dimiliki oleh kedua anak dari Ki Taek, yaitu Ki-wo dan Ki-jung. Nih, saksikan ya. Di adegan ini mereka memberikan tekanan batin kepada pihak toko agar tidak memotong upah mereka. Alhasil, pihak toko pun luluh dan memberikan upah secara full. Oke, kita lanjut ke scene berikutnya. Saat mereka sedang makan bersama, tiba-tiba teman dari Ki-wo datang ke rumah. Selain memberikan oleh-oleh berupa batu pajangan, teman Ki-wo yang ganteng ini juga memberikan pekerjaan untuk menggantikannya sebagai guru bahasa Inggris di keluarga kaya raya. Ki-wo pun memantapkan niat. Dengan bantuan adiknya, ia pun mempersiapkan semua dengan matang. Mulai dari ijazah palsu hingga cara berbicara layaknya seorang lulusan dari universitas ternama. Hari yang dinanti Ki-wo pun tiba. 다혜어머님 안녕하세요. Ia datang ke rumah keluarga Park. Ki-wo dengan dandanan yang meyakinkan. Mungkin kalau teman-teman Baper lihat di awal cerita nggak bakal nyangka deh si Ki-wo yang awalnya nggak merhatiin dandanan tiba-tiba jadi intelek. Ia pun merubah nama menjadi Kevin. Ki-wo alias Kevin disambut oleh pembantunya yang sudah bekerja turun-menurun di keluarga itu. Setelah melihat cara mengajar Ki-wo, akhirnya Nyonya Park setuju kalau dia diperbolehkan untuk mengajar anak perempuannya yang bernama Dae-hee. Di rumah itu, Ki-wo juga bertemu dengan anak bungsu dari keluarga Park bernama Dae-song. Menurut Nyonya Park, Dae-song adalah anak yang memiliki bakat di dunia seni dan lukisannya bagus, sampai dipajang di ruang makan dan dikasih figura. Meskipun punya bakat di bidang seni, ternyata Dae-song gak punya guru seni. Dan kebetulan saja Nyonya Park sedang mencari guru seni untuk Dae-song. Ki-wo buru-buru merekomendasikan adiknya yang dia akui sebagai teman dari kerabatnya yang baru aja lulus dari universitas di luar negeri dengan jurusan seni terapan. Nyonya Park pun setuju dan minta untuk ketemu keesokan harinya. Sebelum menemui Nyonya Park, Ki-jung merubah namanya menjadi Jessica. Berbekal kemampuan bermain peran alias jago akting, Ki-jung pun akhirnya diterima oleh Nyonya Park. Keluarga Park punya seorang supir kepercayaan yang masih muda. Saat mengantar pulang Ki-jung dengan mobil tuannya, Ki-jung ngejebak supir tersebut dengan ninggalin celana dalamnya, yang kemudian gak sengaja ditemuin sama Tuan Park. Lalu supir itu pun dipecat. Saat lagi kesulitan untuk nyari supir,
Kijung merekomendasikan seorang supir ke Nyonya Park yang katanya adalah bekas supir pamannya yang sekarang udah pengangguran karena pamannya pindah ke Chicago. Padahal yang direkomendasiin itu adalah Bapak Kedewek yang tak lain adalah Ki-taek. Setelah melihat keahlian Ki-taek mengemudikan mobil, Mr. Park pun menjadikan Ki-taek sebagai supir pribadinya. Nah, masih ingat gak teman baper? Ada satu orang yang merupakan kepercayaan keluarga Mr. Park. Tak lain adalah pembantunya sendiri, Mon Guang. Bibi ini adalah yang paling sulit dicari kelemahannya untuk diusir karena udah dianggap seperti keluarganya sendiri. Bahkan Nyonya Park bilang Bibi lebih tahu keadaan rumah dibanding dia, dan Tuan Park sangat bergantung sama masakan si Bibi. Setelah diselidiki lebih jauh, ternyata di rumah itu gak pernah ada buah persik. Ternyata Bibi Mon Guang alergi sama buah persik. Akhirnya Kiwo, Kijung, dan bapaknya segitu niatnya ngerencanain cara ngejebak si Bibi dengan cara bawa bulu halus dari kulit persik yang udah dikerok di rumahnya. Setelah si Bibi mengalami reaksi alergi yang batuk parah sampai sesak, Ki-taek bilang sama Nyonya Park kalau Bibi Mon Guang kena TBC terus diperparah dengan tisu bekas batuk yang dikasih merah-merah, padahal cuma saus cabe. Akhirnya Bibi Mon Guang dipecat. Tanpa basa-basi, Ki-taek akhirnya mengusulkan perusahaan penyalur asisten rumah tangga ke Tuan Park. Tentu saja ini hanya perusahaan bodong dan cuma istrinya doang yang angkat telepon. Ya udah, itulah gimana akhirnya Chung Sok bisa bekerja sebagai pembantu di rumah itu. Jadi mereka sekeluarga udah berhasil masuk kerja di rumah itu. 캠핑이 아니잖아. 그치. 네가 누나가 돼가지고 동생 생일에 빠지면 되겠어? 절대 안 되지. Saat hari ulang tahun Daesung, keluarga Park berencana untuk melakukan kemah di sebuah tempat perkemahan di luar kota, yang mana artinya mereka bakal meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Setelah kepergian keluarga Park, Chong Suk mengundang suaminya dan anak-anaknya untuk menginap di rumah keluarga Park dan bertingkah seakan-akan rumah itu adalah milik mereka sendiri. Saat sedang bersenang-senang, tiba-tiba ada suara bel pintu yang ditekan, padahal hari sudah tengah malam. Ketika dicek, ternyata Bibi Mon Guang yang datang. Ia meminta tolong agar dibukakan pintu karena harus mengambil barang yang tertinggal di basement. Nah teman-teman baper, jadi rumah ini punya semacam basement untuk nyimpen semua persediaan makanan dan barang-barang lainnya. Tapi yang gak semua orang tahu, rumah ini punya semacam ruang bawah tanah tersembunyi yang lain, yang pintunya aja tersembunyi di balik rak makanan. Katanya orang-orang kaya di Korea Selatan pasti punya ruangan ini untuk jaga-jaga tempat bersembunyi, takut penjahat datang, bencana alam, atau tiba-tiba ada perang. Yang mengejutkannya adalah ternyata Bibi Mon Guang membuka ruangan ini yang kemudian ditemukan bahwa suaminya selama 4 tahun belakangan tinggal di ruang bawah tanah ini. Singkat cerita, perdebatan pun terjadi dan akhirnya Mon Guang juga tahu kalau keluarga Chung Sok juga jadi parasit di rumah itu. Bibi Mon Guang diam-diam merekam dan menjadikan rekaman itu sebagai ancaman sehingga dia dan suaminya bisa ke ruangan atas untuk menghirup udara segar. Tapi kemudian diserang sama keluarga Chung Sok. Yang akhirnya bisa ngerebut handphone Bibi Mon Guang untuk membalikan keadaan. Saat lagi ribut-ributnya, Nyonya Park tiba-tiba menelpon. Dia memberitahu bahwa mereka tidak jadi berkemah. Sontak keluarga Chung Sok panik, terburu-buru berbenah rumah dan maksa buat Bibi Mon Guang dan suaminya masuk lagi ke ruang bawah tanah, yang berakhir dengan Bibi Mon Guang jatuh dari tangga, mencederai kepalanya, gegar otak, dan meninggal di ruang bawah tanah. Hal ini membuat suaminya sangat dendam kepada Ki-taek. Lalu keluarga Ki-taek pulang ke rumahnya sambil hujan-hujanan. Ternyata setibanya di rumah, air pun telah merendam sebagian rumah, sehingga mereka pun berusaha menyelamatkan barang-barang termasuk batu pemberian temannya Kiwo. Usai menyelamatkan barang, mereka pun mengungsi di aula olahraga. Di sini mereka putus asa dan mikir betapa nyamannya jadi keluarga Park yang mau apa aja bisa. Saking putus asanya mereka, bahkan Ki-taek pun jadi mendadak sensitif. Ia terus membayang-bayangkan ketika Mr. Park dan juga Nyonya Park menutup hidungnya kala Ki-taek mengemudikan mobil pribadi Mr. Park. Keesokan harinya, akhirnya Nyonya Park mutusin untuk ngadain pesta ulang tahun di halaman rumah mereka dan mengundang semua kerabat dekatnya. Ki-taek sekeluarga diundang ke rumahnya. Jadi skenarionya adalah Kijung bawain kue untuk Daesung, terus nanti Tuan Park dan Ki-taek pura-pura perang ala Indian. Kiwok datang ke pesta itu dengan membawa batu pemberian temannya. Dan dia datang ke ruang bawah tanah yang kemudian ditangkap sama suaminya Bibi Mon Guang. Suaminya Bibi Mon Guang kemudian memukul kepala Kiwok sebanyak 2 kali sampai berdarah berceceran kemana-mana dan Kiwok pun tidak sadarkan diri. Setelah selesai mukul, dia kemudian nyari Chung Sok.
Setelah sebelumnya mengambil pisau di dapur, dia mencari ke tengah kerumunan orang pesta, tapi yang kelihatan adalah Ki Jung. Gak pakai basa-basi, langsung ditusuk dadanya. Suasana pun menjadi kacau. Jung Sok yang melihat anaknya ditusuk, sontak langsung menyerang suami dari Bibi Monguang. Keadaan semakin kacau. Mr. Park teriak ke Ki-taek untuk meminta kunci mobil agar ia dapat membawa anaknya ke rumah sakit. Tapi ketika dilempar kuncinya malah tertimpa oleh badan dari suami Bibi Monguang. Mr. Park berusaha untuk mengambil kunci tersebut. Namun saat mengambil kunci tersebut, Mr. Park refleks untuk menutup hidungnya dikarenakan badan suami Bibi Monguang yang bau. Ngelihat hal itu, Ki-taek kecetus emosinya. Kemudian Ki-taek langsung menusuk dada Mr. Park. Usai menusuk Mr. Park, Ki-taek pun kabur dari rumah tersebut. Pada akhir cerita diceritakan bahwa Ki-wok mengalami gegar otak yang parah, membuat dia selama beberapa waktu kerjaannya hanya tertawa melulu. Ki-wok dan ibunya jadi tahanan sebentar doang dan dikasih masa percobaan. Sesekali mereka ngejengukin pemakaman Ki Jung, tapi Ki-wok lagi-lagi cuma bisa ketawa-tawa. Sementara keberadaan Ki-taek belum dapat diketahui dan masih menjadi buronan dari polisi setempat. 4 tahun berlalu. Akhirnya Ki-wok dan ibunya dapat bergerak bebas. Sesekali Ki-wok berjalan ke atas bukit hanya untuk melihat rumah keluarga Mr. Park yang telah dijual oleh Nyonya Park. Suatu waktu ketika dia mengintip, lampu dari rumah Mr. Park terus berkedip. Akhirnya Ki-wok mencatat dan menerjemahkan sandi tersebut. Ternyata teman-teman, sandi tersebut adalah kode dari Ki-taek. Dan Ki-wok pun menyadari bahwa selama ini Ki-taek bersembunyi di ruang bawah tanah rumah tersebut. Di akhir cerita, Ki-wok pun membeli rumah tersebut agar bisa berkumpul kembali bersama Ki-taek dan Jung Sok. Jadi gimana nih teman-teman baper? Seru kan filmnya? Bagi teman-teman baper yang ingin merekomendasikan film, langsung aja ya tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video kita. Jangan lupa di subscribe ya. Baper, bahas